Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, hari ini kita membahas dua materi. Yang pertama adalah hadis di kalangan Syiah dan juga tentang kitab dari mazhab Syiah yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Kafi karangan Imam Al-Kulaini. Baik, kita mulai dari hadis dalam pandangan Syiah. Muncul pertanyaan kemudian, apakah hadis di kalangan Syiah itu mempunyai perbedaan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ada pertanyaan begini, tentunya jawabannya adalah memang berbeda antara hadis di kalangan Syiah dan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau hadis di definisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, definisinya adalah ma udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin, gitu ya. Kalau di kalangan Syiah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para imam maksum. Jadi bukan hanya kepada nabi, imam maksum yang perkataan atau perbuatan dan takrir dari imam maksum mereka itu juga dimasuk dalam hadis. Jadi sekelumit ya tentang Syiah. Kalau kita boleh berbicara tentang Syiah, Syiah ini adalah salah satu madhab dalam Islam di mana ciri khususnya adalah mereka adalah para pencinta yang sangat fanatik kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Imam Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Begitu ya. Terjadinya kelompok ini kita ketahui bahwasanya ada faktor politik ya, di mana pada waktu itu kemudian orang yang mendukung Sayyidina Ali ketika bersengketa dengan Sayyidina Muawiyah itu menjadi daripada kelompok Syiah ini, yaitu cikal bakal daripada kelompok Syiah ini. Jadi mereka percaya terhadap imam-imam yang maksum. Jadi menurut mereka setelah Rasulullah wafat itu kemudian terus ada imam yang menggantikan posisi beliau sebagai pensyariat. Dan para imam ini dalam Syiah juga mempunyai legalitas dalam menentukan agama. Jadi apa yang dikatakan oleh imam Syiah ini menjadi juga hadis. Siapakah 12 orang ini dalam menurut Syiah Itsna Asyariyah? Jadi yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Ali, putra beliau. Kemudian Al-Husain bin Ali, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin, itu yang keempat. Kemudian Abu Ja'far Muhammad Al-Bagir, yang disebut Muhammad Ali Al-Bagir itu. Kemudian Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Kemudian Abu Ibrahim Musa bin Ja'far Al-Kazim atau Musa Al-Kazim gitu. Atau yang nomor 6 tadi itu Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Abu Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha atau kita sebut Ali Ridha. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Jawad At-Taqi. Kemudian Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Askari atau Ali Al-Askari. Kemudian yang terakhir yang kedua Abu Qasim Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. 12 ini semuanya ada. Cuman untuk yang kasus Abu Qasim Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ini disebutkan dalam literatur Syiah dia mengalami kegaiban yang besar. Jadi nanti akan muncul lagi untuk menumpas kejahatan dan membela kebenaran. Yang imam ke-12 mereka itu gaib. Dari 12 imam ini dalam keyakinan Syiah semuanya berhak untuk memberikan atau membuat status atau membuat hukum dalam Islam. Artinya tidak hanya mengambil hukum daripada Rasulullah SAW, tetapi mereka juga mengambil hukum daripada para imam-imam mereka ini. Kemudian
mengenai kitab Al-Kafi, memang kitab Al-Kafi ini menjadi kitab yang rujukan utama. Ini kalau dalam sunnah ini menempati posisinya Sahih Bukhari. Jadi dalam Syiah itu mereka mempunyai istilahnya, kalau dalam sunnah kita punya kutubus sittah, kitab yang 6. Syiah mempunyai namanya kutub al-arba'ah atau kitab yang 4. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Kafi Al-Kulaini, kemudian Tahdzibul Ahkam, kemudian Al-Istifsar, kemudian yang terakhir Man la yahduruhu Al-Faqih. 4 kitab ini yang menjadi kitab rujukan, sedangkan Al-Kafi menempati posisi yang pertama. Artinya mereka dalam bidang hadis menjadikan Al-Kafi ini sebagai kitab rujukan utama. Walaupun hadis-hadis di kalangan Syiah ini tentunya kontennya berbeda dengan apa yang ada di dalam As-Sunni ya. Biasanya dulu pernah saya membaca daripada kitab dari kalangan Syiah ini. Biasanya mereka memulai di awal itu beberapa kitab hadisnya itu dengan kitabul al-ilm gitu ya, kitab ilmu. Kemudian mereka menjelaskan tentang apa itu ilmu, apa itu akal dan lain-lain begitu. Kemudian dalam Syiah juga ya, itu tidak membagi hadis seperti kita ya. Kalau kita kan sahih, hasan dan dhaif. Kalau mereka itu ada tambahan namanya hadis ahad yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu hadis sahih, kemudian muwassaq dan hasan dan dhaif. Jadi sahih, muwassaq, hasan dan dhaif menjadi 4 ya. Kalau hadis ahad di kalangan mereka, kalau kita kan sahih, hasan dan dhaif. Mereka ada selain sahih, hasan dan dhaif juga adalah muwassaq. Muwassaq ini artinya andal ya. Jadi kalau muwassaq itu dalam Syiah artinya hadis dari seorang yang maksum dan diriwayatkan dari rawi yang bukan Syiah, namun ia adalah orang yang thiqah dan terpercaya dalam riwayatannya. Jadi itu muwassaq nanti hadisnya. Dia bukan orang Syiah, tetapi orangnya terpercaya. Maka kalau ada orang yang meriwayatkan hadis seperti ini dengan Syiah, namanya hadis muwassaq. Kalau yang hasan, yaitu rawi yang meriwayatkan adalah seorang Syiah Imamiyah yang terpuji, tidak ada seorang pun yang jelas mengecamnya atau secara jelas mengakui keadalahannya. Jadi hasan. Jadi orangnya terpuji, tidak ada yang mengakui secara jelas keadilannya. Kalau yang sahih menurut mereka apa? Adalah hadis yang telah orang yang diakui keadilannya dan dengan jalan yang sahih. Dari definisi hadis sahih, mereka menempatkan yang hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang penganut Syiah Imamiyah yang telah diakui keadilannya. Jadi keadilannya sudah jelas, maka jelas itu adalah hadis sahih. Kemudian kalau yang hasan adalah tidak begitu jelas keadilannya menurut mereka. Kemudian kalau yang muwassaq, orangnya bukan dari Syiah tetapi orangnya thiqah dan terpercaya. Kemudian yang dhaif adalah yang tidak memenuhi kriteria-kriteria dari ketiga kelompok tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum.